sini kita sudah sampai makam Mahligai. Alhamdulillah ini kami sudah bersama dengan sohibul wilayah atau yang dipercaya untuk menjaga makam Mahligai. Silahkan memperkenalkan diri, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mas Udin Simanjuntak, petugas jaga kebersihan di makam Mahligai. Jadi Bapak sudah semenjak tahun berapa, Pak, untuk Yang dulu saja. ya? Sebenarnya karena penduduk sini kita kan, warga di sini ya kita sering ini dari kecil pun kita sering membersihkan makam ini. Nah, jadi kalau yang diangkat kita menjadi petugas honor dari dinas pariwisata ya sekitar 3 tahun yang lewat. 3 tahun. Atau dari temurun kakek-kakek memang sudah merawat makam ini? Ya kalau kita ini kan hampir tiap tahun atau tiap minggu juga kemari. Oh iya. Ya sekali seminggu atau sekali 3 bulan kita kesini ada acara-acara tertentu atau acara doa bersama. Ini di makam Mahligai ini yang dimakamkan siapa saja, Pak, yang sudah diketahui? Ya kalau di sini kalau yang tertulis di batu nisan, yang tertulis di batu nisan beliau ada satu Syekh Rukunuddin. Mungkin lebih jelasnya nanti langsung ke makam ya, Pak, ya? Iya. Untuk lebih jelasnya mari sahabat-sahabat semua kita menuju ke makam. Oke, sahabat-sahabat semua, ini komplek makam Mahligai. Ya ini juga makam Syekh, tapi tidak disebutkan, Pak. Ya, ada hanya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi beliau ini diyakini adalah Syekh Ismail Al-Mughribi. Syekh Ismail Al-Mughribi. Asli dari motif daerah sini atau memang ada kemungkinan didatangkan dari luar? Oh, ini nisannya seperti dari negara mereka, asal mereka. Ya. Dari mana ya coraknya gitulah. Tapi bukan dari adat istiadat daerah sini, bukan, Pak, ya? Memang betul-betul ini didatangkan dari asal muasal beliau-beliau. Iya, jadi kalau orang-orang kita dulu, orang-orang pribumi ya batu nisannya kayak gini. Oh iya. Oh, yang membedakan itu batu nisannya batu biasa dengan batu nisan seperti ini, Pak. Tapi setelah datangnya budaya Islam, berkembangnya Islam di daerah ini, sama batu nisannya pun jadi ikut sekarang masih ikut. Oke, baik. Oke, Pak, mari kita lanjutkan ke makam selanjutnya. Oke, sahabat-sahabat Al-Munir TV sekalian, ini kita sudah nyampe di makbaro selanjutnya. Mohon Pak jelaskan ini makam siapa, Pak? Ya, ini adalah makom dari Syekh Zainal Abidin Ilyas, Syekh Samsuddin. Jadi ada 2 nama di sini ya. 2 nama. Ini faktanya ini. Kenapa dibuat itu kan disebutkan namanya itu ini La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baru ini nama beliau Syekh Zainal Abidin. Ya. Ilyas. Ini Ilyas. Baru Syekh. Ini Syekh Samsuddin. Baik, ini batu nisan ini apakah sudah ada ahli geologi datang ke sini terus meneliti usia batu nisan ini usianya sudah berapa ratus tahun? Udah ribu tahun. Oh, sudah ribuan tahun yang lalu. Dari ribuan tahun.
Oke, kita ke makam selanjutnya, Pak. Oke, sahabat-sahabat, kita akan ke makam selanjutnya. Di sini jumlahnya total semua yang sudah terdeteksi ada berapa ratus makam, Pak? Kalau yang ada batu nisannya, yang nampak kita secara Dohir. iya secara johirnya ya sekitar 215 yang di dalam pagar ya. 215 Yang di dalam pagar. Makam yang di dalam pagar. yang di dalam pagar. Iya, jadi banyak sebenarnya makam. Lihat ini kan makam juga banyak yang kita lewati ini makam. Oh iya, silakan Pak. Ini makam siapa, Pak? Ini adalah makam dari Syekh Rukunuddin. Dituliskan di batu nisan beliau Syekh Rukunuddin. Itu yang dituliskan di nisan beliau. Oh, jadi iya. nisan beliau itu tahun 1963 dibawa oleh Depdikbud dulu ke Iya. museum untuk kepentingan seminar atau penelitian. Oh iya, iya. Jadi inilah dia nisan Syekh Rukunuddin ini hanya digantikan aja dengan ini. Iya. Batu nisan asli Syekh Rukunuddin itu telah dibawa oleh tahun 1963 dibawa oleh Depdikbud dulu ya ke museum, sampai sekarang masih di Museum Sumatera Utara. Oh, di sini. Jadi ini hanya replika, Pak. Iya, Oh iya. yang digantikan dari makam yang lain yang tercecer dulu ya digantikan aja sih. Jadi Ini masih tetap original Iya. di sini, cuman yang asli punya Syekh Rukunuddin dibawa ke museum. iya. Ini dia yang dituliskan di nisan Syekh Rukunuddin itu. Ini dia. Inilah setelah diartikan, dia diterjemahkan, ini dia. Iya. Syekh Rukunuddin wafat malam 13 Safar tahun 48 Hijriah. Kalau di situ tahun Dalmim dia. Dalmim. Tahun Dalmim kalau oleh ilmu tajul mulut dia mengartikan tahun 48 Hijriah. Berarti tahun 48 Hijriah sama dengan tahun 672 Masehi. Masehi. Telah dikebumikan, telah wafat Syekh Rukunuddin tahun 672. Tapi dijelaskan di situ lagi di batu nisannya itu usia beliau 102 tahun 2 bulan 10 hari. Jadi Syekh Rukunuddin wafat tahun 48 Hijriah, tahun 672 Masehi. Usia beliau 102 tahun, berarti lahir beliau tahun 570. Berarti Iya. beliau era generasi sahabat, Pak. Iya. Sahabat Di generasi zaman awal. bahkan saat lebih tua usia Iya. dari Rasulullah. Karena Rasulullah ini kita ketahui dalam sejarah Islam bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah Dalam kajian. atau tahun 571 Masehi. Ya. Wafat juga tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Ya, tahun 11 Hijriah sama dengan tahun 634 tidak salah. Tahun 634 Masehi. Ya, dulu berarti 34 tahun setelah Rasulullah wafat baru wafat lagi sih. Kan ini salah satu yang sahabat Rasulullah yang diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam atau menegakkan membawakan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia salah satu dia Syekh Rukunuddin itu dituliskan oleh murid-muridnya dan pengikut beliau dulu Rukunuddin ya. Bukan berarti itu nanti jadi nama. Iya. Oke, baik, Pak. Kita lanjut ke makam selanjutnya. Jadi ini selain yang sudah bernama ini memang sudah ada ya, Pak, makam nisannya ini memang posisinya seperti ini atau memang Ditemukan dulu makam ini udah kayak ini. oh sudah begini? Iya, karena ada di dalam sejarah Ibnu Battuta pun sudah pernah menemukan ini kan. Iya. Bahkan si sini Pak, ini makam ini kaki, ini kepala. Marco Polo pernah dulu ya di baru sini. Ya, dicatatkan dalam buku sejarah si Marco Polo itu ada dia orang Marco Polo pernah singgah di Barus dan telah menemukan makam-makam pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Allahu Akbar. Ini dia. Allah Akbar. Ini dia makam Syekh Wajam.
Cuman kalau di situ dia namanya dulu udah hancur, udah makan usia. Ini apanya? Nisannya Pak? Iya, ini Syekh Muazzam Shah. Beliau ini satu zaman dengan Syekh Ruknuddin yang tadi atau Kalau ada keterangan lain yang bisa mendukung? kalau dia ini adalah pengikut dari Syekh Ruknuddin. Berarti generasi tabi'in. Generasi dia. Iya, iya. Baik. Mohon maaf ini Pak, mau bertanya dari sekian banyak makam, kenapa yang paling ditonjolkan ini ada yang kami lihat tadi ada 3 makam termasuk ini Pak ya? Ini apa Pak? Keunggulan dari ini kan banyak banget Pak ya, Iya. makam-makam yang lain. Keunggulannya kira-kira apa Pak? Karena dia di satu dia memang dituakan atau yang dituakan lah pada waktu Yang itu. dituakan. Dan satu lagi dia memang ada nama beliau di nisannya. Di nisannya. Nah, jadi kalau yang lain kan nggak ada namanya. Jadi hanya kalimat tauhid la ilaha illallah La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Nah, jadi ini ada lagi di bawah ini Iya. Syekh Imam Khatib. Syekh Imam Khatib. Iya. Ini sambil ngobrol-ngobrol Pak, selama Bapak di sini, orang ziarah itu datang dari mana aja Pak? Yang datang itu hampir saya rasa udah hampir dari seluruh Nusantara. Pak. Seluruh Nusantara. Iya. Bahkan dari luar negeri. Dari luar negeri juga sudah Iya, datang, Pak? dari Malaysia, dari Malaysia, dari Bangladesh, dari Pakistan, bahkan dari Arab Saudi juga sering kemari. Tidak pernah kemari. Nah, jadi kalau pejabat yang seingat saya ya tahun 1980 Iya. Bapak Haji Adam Malik, wakil presiden Pak Harto pada waktu itu, Iya. tahun 1980 telah Telah pernah berziarah di sini. Tapi pada waktu itu belum, ini kan saya baca banyak literatur bahwasanya di Barus ini adalah titik nol peradaban Islam. Datangnya Islam pertama masuk adalah di Barus. Iya. Ini mematahkan teori yang selama ini bahwasanya Islam itu datang pertama di Samudra Pasai atau di Pulau Jawa. Nah, dari ngelihat makam-makam ini, ya salah satu bukti bahwasanya Islam sudah masuk ke Nusantara Iya. zaman era sahabat. Iya. Jadi bukan lagi generasi tabiin, bahkan kalau yang di Jawa mungkin ada yang generasi sudah kesultanan selanjutnya ya. Oke, itu seharusnya tidak dijadikan polemik iya. tentang itu. Jadi kita buka fakta, kita saling-saling berbuka hati, berbesar hati lah kan. Tidak ada istilah di sini. Oh, ini dulu kita buka fakta Iya. bahwa di Barus dibilang ada atau di Al-Pansuri ya, sebutan oleh pembawa ajaran Islam ke Nusantara ini Iya. menyebut daerah ini adalah Al-Pansuri. Al-Fansuri. Iya, jadi di sini jelas faktanya ada makam Syekh Ruknuddin ataupun Syekh Mahmud itu yang meninggalnya tahun 48 Hijriah, Iya. berarti tahun 672 Masehi. Iya. Dan Syekh Mahmud wafatnya tahun 668 Iya. atau 44 Hijriah. Iya. Di situ kan sudah jelas kalau dibandingkan di seluruh Nusantara ini bahwa makam yang paling tertua di Nusantara ini, makam pembawa ajaran Islam adalah merujuk kepada Syekh Ruknuddin dan Syekh Mahmud. Iya, betul. Jauh beda dengan yang di Aceh. Di Aceh. Di Aceh itu adalah Raja Merah Silau, Raja Aceh, atau yang setelah masuk Islam dia menjadi Syekh Malikul Saleh Malikul yang Saleh. wafatnya tahun kira-kira abad ke-13. Ya. Jadi kalau sebenarnya Iya. kalau Aceh itu bilang adalah Islam pertama masuk di Aceh, ya terima itu. Iya. Tapi kita terima gimana, merujuk ke makam Syekh Ruknuddin Ruknuddin. di Barus ini atau di Pansuri ini, karena pada zaman itu dulunya ini adalah wilayah kerajaan Aceh. Iya. Tapi karena udah pemekaran, pembagian daerah yang dilakukan oleh orang-orang dulu atau siapapun, entah kolonial pun itu kan Iya. itu. Jadi Barus Al-Pansuri sudah terpisah dengan Aceh. Jadi sebenarnya ini adalah pada waktu itu, bahkan pada zaman
tahun abad ke-15, tahun 1500, zaman masa hidupnya Syekh Hamzah Al-Fansuri, dia juga menjadi kadi menteri atau kadi atau penasehat di kerajaan Aceh Darussalam. Jadi beliau itu kan orang dari sini asalnya. Iya, iya. Nah, dan ini masih kerajaan Aceh Darussalam pada waktu itu. Jadi udah banyak Samudra Pasai atau kerajaan Aceh Darussalam. Ini wilayah Aceh. Ini Pak ya. Syekh. Kenapa disebutkan ini kan Al-Imam Syekh Khatib. Adalah murid dari Syekh Majamsah, pengikut dari Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsuddin, berasal dari negeri Pansur. Ini dia. Ini nisan beliau. Iya, ini dia. Syekh Imam Khatib. Ya, ini sahabat-sahabat semua bisa disaksikan di sini sudah tertulis. Ya, dari sini dijelaskan atau diterjemahkan dia murid dari Syekh Imam Khatib, murid dari Imam Muazzamsah. Imam Muazzamsah. Baru di sini Mimbiladi Pansuri. Mimbiladi Pansuri artinya berasal dari Pansuri. Iya, negara Pansur. Iya. Negara Pansur itu negara mana, Pak? Ya inilah. Daerah inilah yang ditemukan orang itu dulu. Jadi ini namanya dulu. Daerahnya ini Pansuri. Makanya yang melekat semuanya tokoh-tokoh penyebar Islam disebut nama belakangnya dengan Al-Fansuri. Seperti Hamzah Al-Fansuri, Syekh Abdul Rauf As-Singkil bin Ali Pansuri. Jadi Ali Pansuri saudara dari Hamzah Al-Fansuri. Orang itu kan lahir. Jadi Fansur itu nama tempat, daerah. Ini daerah yang disebut mereka Fansuri. Oke, sahabat-sahabat semua, itulah penjelasan dari juru kunci atau yang menunggu di sini. Terima kasih banyak, Bapak. Semoga kita semuanya bisa beriktibar dari sekian banyak makam-makam di sini kita bisa dapatkan keberkahan dari semua yang ada di Bali ini. Kita bisa mencontoh semua semangat dalam menyebarkan agama Islam, mengamalkan ilmu yang dibawa mereka. Oke Pak, ada kesan-kesan apa Pak? Mungkin disampaikan untuk para santri di seluruh Nusantara dan seluruh orang Islam di seluruh Nusantara. Pesan kita adalah mari kita mengamalkan ilmu yang dibawa oleh para wali Allah dulu, para sahabat-sahabat Rasulullah. Itu yang mari kita amalkan. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena di semua makam ini ada dituliskan itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita hanya berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Berarti Al-Quran dan hadis yang ditinggalkan mereka. Yang ditinggalkan Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita, dan sunnah Rasulullah adalah sebagai acuan untuk kita, kehidupan kita. Bagaimana cara Rasulullah itu, begitulah yang kita amalkan. Dan insya Allah mari kita tetap berpegang teguh kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan jangan kita tercerai-berai. Sesungguhnya kalau kita bercerai-berai, kita akan menjadi lemah. Sehingga kalau kita lemah akan mudah diadu domba orang atau ditaati oleh orang yang tidak senang dengan Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sahabat-sahabat semua, ini kita akan melanjutkan perjalanan. Sungguh ini pengalaman bagi kami dan tim dan beserta rombongan yang sangat luar biasa. Perjalanan spiritual, menyusuri jejak-jejak para waliullah, wabil khusus di sini adalah para sahabat Nabi. Mari sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Jangan lupa
untuk selalu bersolawat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, keberkahan dalam hidup kita dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri perjalanan di Makam Mahlika ini. Terima kasih Bapak atas informasinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.